Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan di Kebumen Selatan melihat kondisi persawahan di tanggal 17 November 2023, di mana musim penghujan mulai hadir di minggu-minggu ini ya, sekitar tanggal satu minggu yang lalu, sekitar tanggal 11-an ke sini. Selama 6 hari atau 7 hari ini ada sekitar 7 hari hujan, 5 atau 4 hari hujan. Jadi tanggal 15 tidak hujan, 16 tidak hujan, 17 tidak hujan, sebelumnya hujan. Jadi lumayan untuk membersihkan debu-debu yang inilah kondisi kota Petanahan Kebumen Selatan. Di pagi hari tampak segar, dan anehnya di tanggal 17 ini orang-orang bertanya kenapa ada kabut turun ya, kenapa ada kabut turun, seakan-akan kabut ini mengingatkan awal musim kemarau yang biasanya di akhir bulan Juni dan awal bulan Juli ya. Kalau kalian teman-teman semua teringat, awal masuk sekolah biasanya disambut dengan suasana seperti ini, kabut ya. Ini bukan bulan Juli ya, tapi ini bulan November ya. Ini kabut sekitar jam 6-an apa ya. Ya ini jam 6-an, jam 6 pagi di tanggal 17 November 2023, kondisi seperti di bulan Juni dan Juli, di mana awal kemarau datang ya. Ini di perempatan Kreweng, Desa Munggu. Kita akan putar, kita akan arah ke Petanahan ya. Itulah kendaraan-kendaraan menghidupkan lampu emergensi sebagai tanda jarak pandang mereka yang terlalu dekat ya, kabut. Ini jalan ke arah utara ya, di jalan arah utara, arah ke arah pasar Petanahan. Ini dari arah selatan ke utara. Oke, inilah kondisinya di bulan November 2023. Saya kali ini akan mengacak kembali ya, karena yang kemarin-kemarin sudah saya acak kembali Anda untuk melihat kondisi persawahan daerah Kebumen Selatan yang mana sejak bulan Juni kemarin, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan sudah tidak turun hujan, dan baru beberapa kali hujan di sekitar minggu ini di pertengahan awal bulan November ya. Jadi sekitar tanggal mungkin 15 atau 14, 13, 12, 11 ya, bulan November 2023 turun hujan. Inilah kondisi kota Petanahan di pagi hari, sunyi senyap ya, karena memang tidak ada aktivitas lain. Nanti baru ramai sekitar ya pukul, kecuali di pasar sayur ya, di pasar pagi di ujung pasar Petanahan sebelah barat, nanti itu memang ramai sejak jam 4, jam 3, jam 2 sudah mulai menurunkan barang-barang dagangan sayur-sayuran dari sekitar daerah Dieng ya. Jadi ini menjadi, sekarang ini kota Petanahan menjadi incaran orang-orang Dieng untuk menjual hasil sayuran mereka ya. Inilah pusat pertigaan kota Petanahan. Kita akan ke arah barat. Kita sedang menuju ke arah barat, kondisi kota Petanahan. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki desa Karangdur. Inilah pagi hari, dan hari ini cerah, tidak ada turun hujan, malah berkabut ya. Sisa-sisa kabutnya masih bisa teman-teman saksikan di sini. Kondisi agak lumayan segar, dingin, tidak berdebu, karena memang beberapa hari yang lalu debu-debu sudah disiram. Jadi udara ini sangat segar sekali ya, di tanggal 17 November. Kita masih berada di Desa Karangdur, Kecamatan Petanahan. Arahnya masih ke barat. Kalau ke barat terus sampai Puring ya, Kecamatan Puring. Nanti kalau Puring ke utara sampai Gombong nanti misalnya ke timur sampai Guyangan. Dari pertigaan Guyangan ke selatan terus sampai ke Petanahan. Dari Petanahan ngulon ke barat ini sampai ke Puring ya. Itulah segi 4 ini sudah terhubung dengan jalan aspal. Inilah kondisi jalan aspal ya, beberapa memang banyak tambalan.
Oke, kita terus masih ke arah barat, memasuki desa di depan sana ada desa Kewangunan. Nah itu perbatasan desa Kewangunan sudah nampak. Inilah kondisi desa Kewangunan, kecamatan Petanahan di pagi hari. Mungkin teman-teman ada yang pernah datang ke sini, melewati daerah sini, mungkin saat mengunjungi tempat wisata Suwuk atau Karangbolong melewati daerah sinilah. Inilah kondisinya saat ini. Ya, yang akan kita tuju sebetulnya kita akan melihat bagaimana kondisi persawahan, apakah sudah ditanami atau belum di bulan November 2023. Kita masih berada di desa Petanahan. Nah, nanti rutenya adalah kita setelah melewati desa Kewangunan ini, kita setelah itu melewati desa Purwosari. Kemudian setelah dari desa Purwosari kita akan ke arah utara melewati persawahan. Nah, itulah yang akan kita tuju. Kita akan mengadakan observasi pengamatan sekilas saja tentang bagaimana kondisi persawahannya. Ya, karena sejak bulan Juni kemarin 2023 hingga bulan sekarang tidak turun hujan. Ya, baru turun hujan di awal-awal November. Jadi kalau sekarang di tanggal 17 ini, misalnya di bulan November sudah memasuki hari ke-17, maka sekitar ada berapa kali hujan ya? Sekitar 6 kali hujan atau 6 hari hujan. 7 atau 6 kali hujan. Ya pokoknya kurang dari 10 kali hujan. Ya, ada beberapa kali hujan itu yang sangat deras sekali di hari apa ya? Ya, 17, 16, 15 atau tanggal 15 atau ya 15 atau 14 memang luar biasa, disertai angin kencang juga dan banyak pohon pisang yang rubuh karena memang kondisi tanah itu ya kering, kemudian turun hujan, memang akar-akar itu memang agak longgar kemarin, jadi belum mencengkram kuat. Ya lumayan sih, banyak hikmahnya dari tumbangnya pohon-pohon pisang ini yang tumbang itu ada hikmahnya, antara lain untuk pakan ternak mereka seperti kambing, biri-biri atau domba ya. Karena memang selama musim kemarau ini warga kesulitan untuk mencari rumput karena memang sangat gersang. Kita akan lihat. Ini kita sudah memasuki desa Purwosari, kecamatan Puring. Sebentar lagi kalau kita memasuki ada SD di kiri jalan, di selatan jalan, maka kita akan ke utara melewati pertigaan. Ya, beberapa warga yang tidak punya aktivitas ya biasanya berolahraga menggunakan waktu lengang ini untuk berolahraga dengan cara pit-pitan ya. Ini kita ke arah utara melalui jalan desa yang sudah beraspal ini. Ya, di sebelah kanan saya ada selokan atau semacam sungai kecil yang kondisinya masih kering, tidak ada air walaupun beberapa hari. Jadi memang hujan-hujan di awal bulan November ini semuanya mungkin habis ya, masuk ke dalam bumi, membasahi tanah-tanah yang kering. Jadi memang kesedot oleh tanah-tanah yang kering ya. Di depan kita sudah ada areal persawahan milik warga desa Purwosari, kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Selatan ya. Kondisi di sekitar sawah ini kering seperti Anda lihat, tapi lumayan ada perbedaan dengan 1 minggu yang lalu. Kalau 1 minggu yang lalu sudah kering ya, tampak tidak ada hijau-hijauan. Dan apakah warga bisa memanfaatkan air dari irigasi ini? Ya, ada air sih, ada air tapi sepertinya airnya tidak bisa digunakan secara maksimal ya. Itulah, debit airnya memang segitu, volume airnya cukup membasahi dasar sungai irigasi ini.
Inilah kondisi persawahannya tampak mulai yang minggu kemarin nampak kering kerontang, didominasi oleh warna coklat atau kuning atau merah yang menunjukkan bahwa memang lahan pertanian ini kering dan rumput-rumput pun menguning. Nah, inilah kondisi persawahan di Desa Purwosari, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Selatan. Ya, Anda lihat ada kabut-kabut di depan sana, sayup-sayup masih ada kabut. Dan memang benar, sepertinya ini seperti awal kemarau, tapi jangan. Warga menduga ini kok seperti awal kemarau ya, seperti awal-awal di bulan awal Juli muncul kabut-kabut seperti ini. Seharusnya di musim penghujan, atau mungkin ada faktor lain. Kita tidak tahu, tapi memang kualitas hujan di awal November ini itu besar-besar. Jadi volume rintik hujan. Nah, hujan itu kan ada bentuknya ya, kecil-kecil gitu. Itu besar, lebih besar daripada hujan. Ini diketahui dari apa? Dari beberapa laporan dari petani cecim yang cecimnya merasa rusak. Setelah kehujanan, pagi harinya mereka mau berubun cecim untuk dijual di pasar. Cecimnya rusak. Apakah disebabkan oleh hal yang lain? Tapi kedugaan yang paling besar adalah rusaknya cecim ini disebabkan oleh jenis hujan yang memang bentuknya besar-besar. Inilah Sungai Rama atau Kali Rama yang sudah ada airnya ya, seperti yang kita lihat minggu kemarin dan minggunya lagi yang kemarin juga masih ada airnya. Dan ini airnya sudah mulai agak lumayan, tapi masih tidak bisa dinaikkan ke atas, atau warga masih belum bisa memanfaatkan air sungai ini untuk persawahan. Ya, ini plakat tanda Sungai Rama tapi sudah nyoplok ya, sudah coplok. Ini adalah lapangan Desa Arjowinangun, biasa untuk berlatih anak-anak SSB, Sekolah Sepak Bola Desa Arjowinangun, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah mulai memasuki pintu gerbang Desa Arjowinangun. Kita masih ke arah utara. Yang akan kita tuju adalah areal persawahan Desa Arjowinangun, Kecamatan Puring, yang terletak di utara desa ini. Ya, desa ini paling kecil se-Kecamatan Puring ya, karena hanya terdiri dari 2 dusun, 2 dukuh atau 2 RW, Jandrian dan Kebongkotan. Kalau yang desa-desa lain mungkin banyak ya, lebih dari 3 atau 4. Oke, ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ke Kali Gending, masuknya Desa Karandegan, tapi ini masih di Desa Arjowinangun. Kanan saya Kebongkotan, kiri saya Jandrian. Di depan saya nanti sayup-sayup masih ada masjid Jami At-Taqwa, masjid untuk sholat Jumatan ini. Ya, ini yang baru 1 tahun yang lalu direnovasi. Ya, itulah. Anda mungkin mau membantu untuk finishingnya, silahkan. Ini adalah SD 1. Enggak ada SD 1, enggak ada SD 2, pokoknya SD Arjowinangun. Oke. Ini masih di SD Arjowinangun ya. SD ini tua ya, walaupun sudah gonta-ganti gedung, tapi ini SD tertua. Jadi saat itu di timur Puring ya, di kecamatan di wilayah Puring bagian timur utara, timur laut ya namanya ya. Ya, di Kecamatan Puring timur laut ya, satu-satunya SD di zaman Belanda ya ini. Cuma SD Arjowinangun, jadi orang-orang Bumirejo, orang Kali Gending, Dung Tekik, dan bahkan orang-orang di Kecamatan Petanahan yang berada di Desa Pejaten, Terban, Celebok, sekolahnya di sini. Ya,
Inilah kondisi Sungai Salak, bagaimana kondisi airnya, apakah masih ada airnya? Oke, lumayan banyak, tapi belum bisa naik dan belum bisa masuk ke selokan atau ke gorong-gorong yang akan dialirkan ke sawah. Itu masih ada jarak ya antara permukaan air sungai dengan pintu masuk gorong-gorong, itu ada sekitar berapa senti ya? Mungkin 40-50 senti. Oke, kita akan menelusuri jalan ini. Ini kondisi ternyata masih didominasi oleh warna coklat ini ya. Ya beberapa masih ada mulai sedikit demi sedikit warna hijau mulai muncul. Inilah kondisi inilah kondisi persawahan di Desa Arjowinangun, Kecamatan Muring. Ya, ini sebagai perbandingan saja, sebagai dokumentasi perbandingan bahwa di tahun 2023 ini sudah tidak turun hujan sejak bulan Juni kemarin, hingga baru turun hujan di awal November. Dan pada pagi hari ini juga tidak ada hujan, malah ada berkabut. Bahkan beberapa masyarakat menduga seakan-akan ini kok seperti awal kemarau ya. Mudah-mudahan tidak, ini bukan awal kemarau, tetap ini awal musim penghujan. Beberapa warga sudah mulai mencangkul, mereka berharap sekali ada turun hujan, bisa membantu proses penggemburan tanah melalui dengan traktor atau dengan cangkul. Kalau tidak ada hujan, tidak ada air, wah sulit sekali bagaimana mencangkul kondisi sawah yang ini jadi selempung ya. Jadi kalau pas musim kemarau bisa sangat mengeras. Ya, ternyata kondisi persawahan ini belum ditanami karena memang belum ada hujan. Bahkan mereka sedang menunggu adanya kepastian bagaimana kalau kita nyebar benih. Tapi mau di mana ini? Mau nyebar benih di sini disikat tikus. Kalau mau di desa tempat lain ya mungkin rebutan juga karena semuanya berpikiran sama, kita perlu tempat penyebaran benih. Sementara sawah ini kalau ada air akan diuluku, akan ditraktor ya. Jadi masyarakat memang agak bingung ini. Apa yang mau akan dilakukan? Apakah harus ditraktor? Sementara air belum ada kepastian datang. Ataukah kita nyebar benih dulu, benih padi ya, kita sebar, kita semai dulu. Tapi jangan-jangan nanti kalau kita disemai, kita sebar, nanti setelah 30 atau 40 hari setelah disemai dan sudah benih padi sudah meninggi sekitar 25 atau 30 cm atau 50 cm. Nah, apabila sudah ada benih padi yang siap ditanamkan, tapi kalau areal persawahannya belum siap ditanami, bagaimana? Ini kan, nah inilah kebingungan warga setiap tahunnya, dan ini sangat bingung lagi. Di tahun ini penuh dengan kebingungan karena memang tanda-tanda mau hujan malah yang datang. Nah, inilah pemberian dari Allah. Semuanya harus disyukuri, memang semuanya ada hikmahnya. Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, memberikan jalan keluar, memberikan hujan yang bermanfaat, yang penuh barokah. Allahumma amin. Ya, barusan kita saksikan beberapa aktivitas warga petani yang sudah mencangkul dan membuat tempat persemaian tabur benih. Nah, inilah kondisi irigasi Desa Arjowinangun yang terletak di wilayah paling utara. Inilah kondisinya, memang sudah ada air. Tidak bisa dikatakan kering, ini sudah ada air. Air artinya sudah sampai ke irigasi di sini, di utara Desa Arjowinangun yang berbatasan dengan Desa Tambahharjo atau Dusun Bugel dan Dusun Cangkringan. Kondisinya segitu itu. Jumlah volume airnya mungkin ada sejengkal ya, seentok-entok ibaratnya ya. Kita akan terus
ke utara. Kita memang dari tadi punya tujuan utama kita adalah melihat areal persawahan bagaimana kondisinya, apakah sudah ditumbuhi rumput sehingga warga yang memiliki ternak kambing ya lumayan suka, apalagi yang memiliki ternak sapi yang membutuhkan bahan pangan lebih banyak lagi. Ya, inilah dusun Bugel. Sayup-sayup di sana ada kantor balai desa Tambaharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen Selatan. Ya, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadi dokumentasi kita semua. Entah mungkin akan bermanfaat di tahun yang akan datang. Mungkin ada teman-teman yang ingin melihat kembali bagaimana kondisi areal persawahan di tahun-tahun penuh kesulitan di tahun 2023 ini, karena memang harga padi itu sampai 850, harga beras di pasaran sampai 13.000, dan hasil panen padi di bulan Juni kemarin lumayan tidak menggembirakan. Tapi dengan adanya harga yang sangat tinggi ini membuat warga antusias untuk menjualnya, sehingga saat-saat ini adalah sangat paceklik karena persediaan padi sudah menipis sekali, bahkan sudah tidak ada. Inilah kita berada di desa Tambaharjo, tepatnya di dusun Bugel. Ya, terima kasih atas kesempatan Anda menyempatkan untuk menonton tayangan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Ya, silakan tonton sampai habis. Mungkin Anda akan menyaksikan beberapa sudut-sudut dusun tertentu yang mungkin Anda pernah kesini atau pernah lewati, atau mungkin Anda merupakan asli warga sini. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.